Wis mlaku ta iki? Wis mlaku. Tes tes. Oke. Ya nganu, Mbak. Iya ya. Mulai saka ndi ya? Mulai dari ambil data dulu lah. Nah, yang di kelompokku itu ambil data pin low sama pin high-nya itu kalau nggak ada air itu 1,9, kalau ada air 0,8 bisa baca sendiri gitu kan. Terus di apa namanya ditambah terus dibagi itu kayak biasanya kamu juga udah paham mesti cara nentuin set point-nya. Ini kan set point set point yang pin low sama set point yang high. Oke, sambil dibaca aja gak apa-apa. Terus untuk selanjutnya mungkin Mbak E belum paham Mbak E paham mestilah ini itu udah paham mesti Mbak, pokoknya ini kayak komparator aja lah, yang ini komparator inverting, yang sini komparator inverting. Kenapa bisa gitu? Kalau inputnya itu masuk ke plus, ini kan plus ada gambar plus ini dok. Nah, kalau inputnya masuk ke plus dan set pointnya masuk ke min itu anggap aja ini komparator non inverting. Nah, kalau di sini itu komparator inverting. Kebalikannya, inputnya ini kan input. Nah, ini dari input masuk ke pin low, masuk ke negatif. Kalau set pointnya masuk ke positif. Ini inverting. Dah gitu. Terus outputnya ingat-ingat aja. Ini buat ingat-ingat. Yang di sini itu outputnya kita sebut set, ya. Di sini set. Terus yang di sini outputnya output yang inverting ini kita sebut reset. Oke, gitu. Itu dulu. Nah, jadi kan kita setting nih. Kalau yang di sini itu pin 0 itu pin high. Kalau pin 1 itu pin low. Kalau pin high-nya itu set point-nya itu 2,27 sesuai ini ya. Sesuai ini. Terus yang di sini itu set point-nya pin low. Nah, di 1,35 sesuai tadi ini. Dah. Terus lanjut. Nah, kalau langsung ke praktiknya aja ya. Kalau misal nggak ada air kan, kalau misal nggak ada air itu kan pin high-nya itu pasti nggak kena air, udah pasti karena pin high-nya kan di posisi tinggi, nggak mungkin kena air kalau posisi botolnya kosong gitu kan. Terus pin low-nya itu juga nggak kena air. Nah, kalau dua-duanya nggak kena air, maka dari itu kita lihat dulu di pin high. Pin high kalau nggak kena air, inputnya menjadi 3,77. Nah, ini berarti 3,77 masuk ke sini, masuk ke komparator non inverting. 3,77 kita bandingin sama set point-nya, lebih dari 2,27. Outputnya berarti high atau 1. Nah, yang di sini itu juga pin low-nya nggak kena air. Kalau nggak kena air berarti inputnya menjadi 1,9 volt. 1,9 volt masuk ke komparator inverting. Set pointnya 1,35 berarti di atasnya set point. Kalau di atasnya set point, komparator inverting hasilnya itu bakal 0. Kebalikannya kan, hasilnya bakal 0. Nah, karena di sini tadi set, ingat di sini set, sini reset, berarti setnya itu sama dengan 1, resetnya itu sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini itu ada yang namanya rangkaian SR large. Ini udah dipelajarin dulu deh, Pak. Mesti kamu masih ingat di digital. Itu udah dipelajarin dulu. Ini ada tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenarannya kayak gini. Nah, ini tabel kebenarannya. Ini. Nah, ingat. Ini berarti set, yang ini reset. Sesuai toh? Set, reset. Oke. Nah, kalau setnya tadi berapa? Setnya tadi 1, resetnya tadi 0. Kalau setnya 1, resetnya 0, berarti outputnya key 0 dan key aksen 1. Bang, kalau dirangkan ini key output key sama output key aksennya yang mana? Output key-nya yang ini output key aksennya. Nah, output key-nya berarti tadi sesuai tabel hasilnya 0. Kalau yang ini 1. Nah, karena yang dihubungkan ke motor DC itu hanya di pin
Ki aksen berarti motor DC-nya akan berjalan dan mulai mengisi air. Karena bisa berjalan Bang, karena ki aksennya high dan dihubungkan ke pin digital yang merupakan pin trigger pada transistor yang berfungsi sebagai saklar untuk motor DC-nya. Ya, sesuai rangkaian KPK. Coba wis paham kamu pasti, Mbak. Nah, lanjut. Setelah mengisi, pin low-nya udah terkena air. Nah, pin low-nya terkena air tapi belum penuh. Kalau belum penuh berarti pin high-nya belum terkena air. Pin low-nya sudah terkena air berarti kalau terkena air pin low-nya menjadi 0,8. Nah, di sini 0,8 masuk ke pin inverting dibandingin sama 1,35. Di bawahnya 1,35. 0,8 bandingin 1,35. Hasilnya berarti high 1. Nah, berubah kan tadi 0 menjadi 1. Nah, yang atas ini pindeknya karena masih sama, hasilnya tetap akan 1. Karena setnya itu 1, resetnya itu 1, maka outputnya menjadi no change atau memory atau tidak berubah sesuai sebelumnya. Sebelumnya seperti apa Bang? Sebelumnya itu output key-nya 0, output key aksennya 1, berarti motor DC-nya masih tetap berjalan. Seperti itu ya guys. Lanjut. Setelah botolnya penuh, berarti pin high-nya terkena air. Nah, kalau terkena air, pin high-nya itu menjadi 0,77. 0,77 di bawahnya set point. Sedangkan ini adalah komparator non inverting, outputnya menjadi 1 menjadi 0 karena dia di bawah set point. Karena setnya menjadi 0, resetnya masih sama kayak tadi kan masih terkena air, berarti setnya itu 0, resetnya itu 1. Karena hal tersebut maka sesuai tabel kebenaran key-nya menjadi 1 dan 0-nya menjadi key aksennya menjadi 0. Nah, key-nya menjadi 1 tidak digunakan, key aksennya yang digunakan menjadi 0. Karena key aksennya menjadi 0, maka motor DC-nya enggak akan berjalan dan berhenti ya. Motor DC-nya bakal berhenti. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kan kita disuruh buang airnya tuh kalau udah penuh. Nah, pas dibuang, pin high-nya tidak lagi terkena air. Karena pin high-nya tidak lagi terkena air, maka akan berubah menjadi 3,77. 3,77 lebih dari set point Bang. Outputnya berapa? Berarti menjadi high lagi. Yang sebelumnya menjadi 0 sekarang menjadi high karena set dan resetnya 1 ya, setnya 1, resetnya 1, berarti outputnya no change ya. Ingat-ingat kalau set dan R-nya itu 1 berarti no change. Karena no change berarti motor DC-nya tidak akan berjalan ya, karena sesuai sebelumnya ya, sebelumnya kan key aksennya 0, berarti ketika set dan resetnya menjadi 1, key aksennya tetap bakal 0. Oke, lanjut. Nah, setelah habis, kalau habis itu pin high-nya kan tadi udah nggak terkena air, pin low-nya tadi yang terkena air menjadi tidak terkena air, tidak terkena air. Nah, kalau tidak terkena air kan dia lebih dari 1,35, berarti karena ini inverting berarti outputnya menjadi 0 di resetnya. Berarti kalau setnya 1, resetnya 0, maka outputnya ya seperti tadi yang saya terangin sesuai tabel kebenarannya, menjadi key-nya menjadi 0, key aksennya menjadi 1. Nah, karena key aksennya menjadi 1, maka motor DC bergerak lagi dan mengisi botol. Oke, dan hal tersebut akan terus mengulang dan mengulang. Nah, lanjut. Nah, ini ya mungkin tambahan-tambahan ya, Mbak. Kita ya guys paham kayak ya. Mohon tambahan-tambahan ben ora tak ben kamu nggak tanya lagi lah. Ini kan gen itu ya kamu tahu sendiri kan kalau di Arduino Uno itu dia bakal merubah nilai sinyal analog itu menjadi bit. Nah,
kalau di bitnya dari Arduino sendiri, bitnya itu dari 0 sampai 1023. Ada yang mengatakan juga 1024. Ya, mirip-mirip lah. Kacak siji gak ngaruh. 0 sampai 1023. Nah, maka dari itu kenapa gennya ditulis 5 per 1023. Nah, kita misal ini kalau dia max, kalau dari pin analognya mendeteksi 5 volt, dia bakal ngebaca 1023. Kan maxnya bitnya itu 1023. 1023 dikali 5 per 1023 hasilnya 5. Nah, kalau misal nih, kalau dari analognya deteksi 500 bit, nah dia bakal dikali segini lagi, hasilnya sekitar 2,4 berapa gitu. Ya, hitung sendirilah. Ya, kayak gitu. Terus lanjut ke sign. Nah, ini kalau misalnya ada tambahannya sign. Sebenarnya kalau dari komparator ini ya, itu outputnya kalau misal dia itu outputnya high. Kalau outputnya high itu outputnya satu. Kalau outputnya high itu satu. Kalau outputnya high itu dia bakal bacanya positif, bukan angka satu, bukan angka 0. Bacanya positif. Kalau dia outputnya low, dia bakal baca negatif gitu. Nah, tugas saya sendiri dia mengkonversi nilai positif menjadi satu. Ini output one for positive input, min one for negative input. Nah, gitu. Nah, dia bakal mengkonversi menjadi angka. Nah, jadi kalau dia outputnya high, setelah melewati sin, setelah melewati sign dia akan menjadi angka satu, dan kalau outputnya low dia akan menjadi min satu. Nah, di Arduino Uno kan tidak mengerti maksud dari negatif satu, Bang. Terus gimana ini kalau outputnya low? Nah, terus kita sambungkan dulu ke saturation untuk melimit batasan angkanya. Nah, ketika outputnya low tadi, kita beli limit angkanya itu 0. Kalau dia high, kita beri limit angkanya itu 1. Oke, seperti itu. Terus habis dari saturation, terus kita ke data type conversion kita konversi ke data type tipe boolean karena yang kita gunakan adalah get. Nah, kita harus konversi ke boolean gitu. Kalau 1% ini apa, Bang? Gua kurang tahu ya. Dan juga disclaimer yang sign sama saturation sama boolean mungkin ada yang salah atau gimana penjelasannya gitu. Coba tanya ke Pak Ardi aja. Terus yang 1% ini kalau nggak salah siapa namanya, Mas Arwani itu pernah bilang biar angkanya itu tetap kekeh gitu atau gimana ya, biar tetap kekeh, kalau satu ya satu, kalau nol ya nol gitu ya, kurang tahu aku lah. Coba tanyain aja besok. Terus juga ini ada data type conversion lagi kan, integer gitu, dirubah ke integer ya, seperti itu. Terus yang lain tak VSL ini udah paham mestilah. Oke, udah